Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dan simpatisan GKI Ngurah. Pada pagi hari ini, Kamis 13 Januari 2022, kita akan memulai aktivitas kita dengan renungan harian terlebih dahulu. Adapun renungan harian pada pagi hari ini diberi tema membeli karunia Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 24. Akan saya bacakan ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Simon si tukang sihir menjadi pengikut Kristus. Perubahan dan pertobatan Simon tidak mudah, sebab dengan sihirnya Simon telah memukau banyak orang. Ia dikagumi dan dipuji dengan predikat, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Namun kuasa sihir Simon kehilangan kuasanya saat berhadapan dengan Filipus dan menyatakan kuasa Kristus yang bangkit. Pertobatan Simon tidak sepenuhnya. Pola pikirnya selaku tukang sihir tidak berubah. Ketika ia melihat Petrus dan Filipus menyembuhkan orang-orang sakit dan terutama oleh penumpangan tangan mereka, Roh Kudus turun atas jemaat, Simon menawarkan sejumlah uang agar ia dapat memiliki kuasa mujizat Kristus itu. Simon ingin memiliki kuasa untuk membagikan karunia-karunia Roh Kudus kepada banyak orang. Tindakan Simon ditegur keras oleh Petrus sebagai suatu kejahatan dan penghujatan yang serius. Karunia-karunia Roh Kudus tidak dapat dibeli dengan apapun. Karunia-karunia Roh Kudus tidak dapat ditukar dengan apapun, sebab berasal dari karunia berdasarkan kedaulatan Allah. Tidak sedikit orang-orang Kristen sepanjang zaman dikuasai oleh roh Simon si tukang sihir. Mereka menempatkan uang sebagai kuasa dunia dan kedudukan sosial sebagai alat tukar untuk memperoleh karunia-karunia rohani. Padahal karunia rohani yang utama adalah hikmat, pengetahuan, dan iman. Kalau dibaca di 1 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Karunia-karunia roh seharusnya menghasilkan buah roh. Yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Anak-anak sekolah minggu hafal semua ini. Ada 9 karunia roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya sampai yang terakhir penguasaan diri. Karena buah roh adalah manifestasi karakter Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai refleksi spiritualitas yang transaksional akan memanipulasi agar memperoleh keuntungan duniawi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, kami juga telah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, bahwa karunia-karunia roh adalah merupakan karunia kedaulatan Tuhan kepada kami. Tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Mohon kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami bisa dan mampu menyatakan buah-buah roh seperti yang Tuhan Yesus ajarkan.
dan kami akan memberikan yang terbaik pada pelayanan-pelayanan kami di dunia ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa.